Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 9 di semester 1. Buku yang digunakan selama pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti adalah buku terbitan dari Canisius, edisi revisi. Kita masuk ke dalam materi. Pada bab 1 ini akan membahas tentang orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah dibagi menjadi beberapa subtema. Yang pertama adalah Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Yang kedua, beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Yang ketiga, beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Yang keempat, beriman Kristiani. Yang kelima, Maria teladan umat beriman. Dan yang terakhir, iman berkembang dalam kebersamaan. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Kompetensi dasar atau biasa yang disebut dengan KD pada subtema ini adalah KD 1.1 bersyukur atas karya Allah yang menyelamatkan semua orang yang ditanggapi dengan beriman dan beragama. KD 2.1 disiplin menjalankan hidup beriman dan beragama sebagai tanggapan atas iman akan Allah yang menyelamatkan semua orang. KD 3.1 adalah memahami tentang Allah yang senantiasa berusaha menyelamatkan semua orang yang ditanggapi dengan beriman dan beragama. KD 4.1 melakukan aktivitas yang berkaitan dengan beragama dan beriman. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan 1. Menunjukkan sikap bersyukur atas kasih Allah. Kedua, menunjukkan sikap disiplin dalam memberi kesaksian tentang karya Allah yang menyelamatkan. Yang ketiga, menjelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah. Yang keempat, merumuskan pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat. Yang kelima, menerangkan bahwa Allah sumber keselamatan sejati. Yang keenam, menceritakan pengalaman dikasihi Allah. Yang ketujuh, menjelaskan bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah yang paling agung. Yang kedelapan, membuat refleksi secara tertulis tentang Allah sebagai sumber keselamatan dalam hidupnya. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Engkau telah membimbing dan menjaga hidup kami. Berkatilah agar melalui proses pembelajaran ini, kami makin menyadari betapa besar kasih-Mu, sehingga kami senantiasa dapat bersyukur dan memuji nama-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap manusia selalu ingin memperoleh keselamatan dalam hidupnya, dan tidak seorang pun menginginkan hidupnya celaka.
maka manusia akan berusaha untuk memperoleh keselamatan dengan berbagai macam cara. Ada yang menyandarkan keselamatan hidupnya pada benda-benda atau kalimat yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Sebagian orang beranggapan kekayaan dan barang-barang duniawi dapat memberikan jaminan keselamatan dalam hidupnya. Ada pula yang menyandarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Anak-anak yang terkasih, mari kita dengarkan cerita berikut. Cerita ini berjudul Allah Itu Ada. Ada seorang profesor dari Eropa yang ateis atau tidak percaya kepada Tuhan, mau mengadakan penyelidikan di padang gurun Afrika. Ia menggunakan seorang penduduk asli untuk menjadi petunjuk jalan baginya di padang gurun itu. Dalam perjalanan mereka, setiap kali si profesor yang tidak percaya pada Allah itu melihat petunjuk jalan akan berdoa pada pagi, siang, dan malam hari. Ia selalu mengatakan kepada penunjuk jalan bahwa Allah itu tidak ada. Tetapi si penunjuk jalan diam saja. Pada suatu hari, ketika mereka pagi-pagi keluar dari kemah, mereka melihat jejak kaki unta di depan kemah mereka. Si profesor berkata kepada penunjuk jalan, "Tadi malam ada orang naik unta yang lewat di depan kemah ini," kata penunjuk jalan. "Saya tidak percaya," si profesor berkata lagi. "Mengapa engkau tidak percaya? Jejak-jejak ini menunjukkan bahwa ada orang lewat semalam di depan kemah kita. Semua orang yang melihat jejak ini akan percaya bahwa ada orang yang telah meninggalkan jejak ini." Penunjuk jalan itu berkata, "Bagaimana Tuhan dapat percaya pada manusia hanya karena jejak-jejak yang ditinggalkan, yang mudah terhapus, tetapi Tuhan tidak percaya pada Allah yang meninggalkan jejaknya di langit dan di seluruh alam pada segala musim." Si profesor terdiam. Kemudian mereka meneruskan perjalanannya. Pada suatu waktu, mereka kehilangan arah dan mereka kehabisan bekal. Mereka kelaparan dan kehausan. Pada saat itu, si penunjuk jalan masih menyimpan sedikit air di kantong airnya. Air itu tak disentuhnya. Ia menyimpan hanya untuk Tuhan yang ateis itu. Pada suatu hari, si penunjuk jalan itu kehabisan tenaga. Ia merasa akan mati. Tetapi, sebelum ia mati, ia menyerahkan persediaan air yang terakhir kepada tuannya, si profesor yang ateis itu. Sebelum penunjuk jalan mati karena kehausan, si profesor memeluknya dan berkata, "Sekarang, saya percaya pada Allah yang engkau percaya, yang meninggalkan jejaknya di seluruh alam ini, terlebih yang ada di dalam dirimu." Mari kita bersama-sama mengambil kitab suci kita masing-masing. Kita buka Kisah Para Rasul, bab 17, ayat 16 sampai dengan 34. Kisah Para Rasul, bab 17, ayat 16 sampai dengan 34. Silahkan kalian membaca ya. Setelah membaca kitab suci tersebut, mari kita menjawab pertanyaan berikut sebagai tugas pertama. 1. Bagaimana pemahaman orang Athena tentang sumber keselamatan? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Paulus melihat keyakinan Athena tersebut? Yang ketiga, bagaimana tanggapan orang Athena melihat pewartaan Paulus? Yang keempat, bagaimana penghayatanmu tentang sumber keselamatan dalam hidupmu? Dan yang terakhir, buatlah rencana konkret atau nyata agar kamu dapat menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi sesama.
Kerjakan ini di buku latihanmu. Keselamatan bisa diperoleh dari mana saja dan dengan cara apa saja. Tetapi keselamatan yang paling sempurna hanya diperoleh dari Allah. Bagi orang beriman, sumber keselamatan sejati adalah Allah. Dialah Alfa dan Omega. Allah adalah asal hidup manusia dan sekaligus tujuan maupun akhir perjalanan hidup mereka. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap setia untuk menyelamatkan manusia. Kasih Allah yang terbesar dinyatakan dengan mengutus putranya, anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, masuk ke dalam dimensi ruang dan waktu kehidupan manusia untuk menyelamatkan dari kuasa dosa dan maut. Ia rela menanggung penderitaan dan mengorbankan dirinya dengan wafat di salib demi menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam hidup sehari-hari, kita juga dapat merasakan tanda kasih Allah yang menyelamatkan, yaitu melalui kehadiran orang tua, saudara, keluarga, guru, sahabat, dan sesama kita yang kita jumpai di sekitar kita. Menyadari akan begitu besar kasih Allah dalam upaya menyelamatkan manusia, maka manusia dituntut untuk menanggapinya dengan menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Dalam hidup sehari-hari, kita dapat menanggapi kasih Allah yang menyelamatkan dengan berdoa, dengan penuh iman mengikuti perayaan Ekaristi, dan berbagi kasih kepada sesama yang kita jumpai. Siapapun mereka tanpa memandang perbedaan. Kita dapat menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk membantu mereka yang kekurangan. Membantu teman kita yang kesulitan dalam memahami materi pembelajaran di sekolah. Menjenguk dan mendoakan teman yang sakit. Membesarkan hati mereka yang lemah karena penderitaan, dan sebagainya. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan refleksi. Dalam situasi hening, mari kita berefleksi bersama. Anak-anakku yang terkasih, kemajuan zaman yang demikian pesat tidak menjamin manusia lebih beriman. Mereka seringkali melupakan Tuhan dan menyandarkan hidupnya pada hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Dialah yang memberikan nafas kehidupan. Tuhan penguasa alam semesta. Ketetapan adalah mutlak, tak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sadarkah kita tentang hal itu? Apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Yakinkah kita bahwa Tuhan menjadi sumber keselamatan sejati bagi hidup kita? Mari kita hening sejenak. Mari kita refleksikan perjalanan hidup kita selama ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan berkuasa, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau adalah pusat hidup kami, dan Engkau adalah tujuan hidup kami. Tidak ada kekuatan lain selain yang berasal dari-Mu. Buat kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bila
Kurang mengerti, silakan hubungi ibu. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.